Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 21. Karena komik ini statusnya masih ongoing seperti Roh Darah Bumi, jadi kemungkinan besar komik ini juga akan muncul seminggu sekali. Satu lagi, buat yang sering nanya kapan Roh Darah Bumi rilis, pada saat ini Roh Darah Bumi sedang libur sampai dengan tanggal 8 Januari 2022. Jadi buat yang masih nanyain kapan Roh Darah Bumi keluar, kemungkinan keluarnya itu tanggal 15 Januari. Jadi kalian harus bersabar, oke? Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ini adalah cerita sebelum Tan Sanjang menjadi seorang biksu dan sebelum dirinya bertemu dengan Sun Wukong. Pada saat itu, Tan Sanjang ini mengalami sebuah guncangan besar selama hidupnya karena dia melihat sebuah kebakaran yang menimpa rumahnya, dan hal itu menyebabkan keluarganya tewas. Orang yang paling dicintai oleh Biksu Tong, yaitu anak dan istrinya, terbakar hangus di dalam rumahnya. Dan kejadian itu adalah pukulan besar selama hidup dari Biksu Tong ini. Biksu Tong kemudian menjadi orang yang paling depresi, dan dia terlihat menjadi seperti orang yang gila karena dia menemukan fakta bahwa orang yang paling dia cintai dan sayangi akan mati secara mengenaskan. Tapi Biksu Tong juga tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Biksu Tong yang sudah dalam keadaan depresi yang luar biasa, dirinya kemudian berjalan entah kemana, tidak tahu arah dan tujuan. Sampai akhirnya perjalanannya pun berhenti di sebuah kuil di atas gunung yang sangat tinggi. Pada saat itu Biksu Tong pun pingsan di depan kuil itu, dan kuil itu bernama kuil Xinjing. Untung saja seorang biksu tua keluar dari dalam kuil dan menolong Biksu Tong. Setelah membawa Biksu Tong masuk ke dalam rumahnya, dan setelah Biksu Tong sadar, biksu tua itu pun berkata, "Penampilanmu sangat buruk. Apa yang telah terjadi pada dirimu?" Biksu Tong yang sudah dalam keadaan tidak karuan, dirinya menjawab perkataan dari biksu itu, "Guru besar, keluarga terdekatku meninggal dalam sebuah kebakaran, dan sejak saat itu aku tidak bisa tidur. Begitu aku menutup mataku, kematian mereka kembali muncul di depanku." Biksu itu pun kemudian tersenyum dan berkata pada Biksu Tong, "Apakah kamu berencana untuk pergi dan menyusul mereka?" Biksu Tong menjawabnya, "Jika aku bisa melakukan hal itu, maka aku akan bertemu dengan mereka kembali." Biksu tua yang memahami depresi dari Biksu Tong, kemudian dia berkata, "Apakah kamu ingin melakukan bunuh diri saat ini? Dan apakah yang kamu lakukan itu benar-benar bisa membawa mereka kembali saat ini juga? Hei anak muda, aku sedang kekurangan orang di kuil ini, dan aku ingin mengangkatmu sebagai muridku. Kamu akan membantuku di tempat ini. Semua makan dan kebutuhanmu akan aku penuhi." Dan sejak saat itu, Tan Sanjang adalah murid dari biksu tua ini. Setiap harinya, Biksu Tong belajar dan dia membersihkan kuil tua ini. Tidak hanya itu saja, Tan Sanjang juga memiliki kebebasan untuk membaca dan belajar serta mempelajari kitab-kitab yang ada di kuil tua ini. Setiap harinya setelah selesai menyapu, Tan Sanjang muda selalu pergi ke perpustakaan untuk belajar dan membaca buku di dalam perpustakaan itu. Kehidupan Tan Sanjang di tempat ini sangat sederhana. Tapi sejak kematian dari keluarganya, sampai saat ini Tan Sanjang tidak pernah menutup matanya. Untuk mengalihkan rasa sakit karena matanya tidak bisa tertutup, Tan Sanjang selalu mencari sesuatu untuk dia lihat. Dan tentu saja membaca buku di perpustakaan ini adalah hal yang paling baik yang bisa dia lakukan. Dari buku-buku yang dia baca, Tan Sanjang muda mendapatkan sebuah pengetahuan yang luar biasa, dan buku itu tidak pernah membuatnya bosan. Berbagai macam buku kuno dan kitab-kitab lainnya telah dibaca dan dipelajari habis oleh Tan Sanjang. Dan 5 tahun kemudian, biksu tua mengumumkan sesuatu yang penting di hadapan semua murid-muridnya. Biksu tua itu pun kemudian berkata,
Aku percaya bahwa kalian semua pasti tahu apa yang ingin kusampaikan. Kaisar dari dinasti Tang sangat menghormati takdir ini dan ingin menemukan seseorang yang bijak di dunia ini. Dia ingin orang itu pergi ke barat untuk mengambil api abadi, dan kesulitan ini adalah di luar dari imajinasiku. Perwakilan yang diluncurkan oleh kuil-kuil terkenal di seluruh negeri telah berkumpul di tempat ini, dan aku akan memilih salah satu dari kalian untuk mengambil tugas penting ini. Pada saat itu, adik seperguruan dari Biksu Tong yang bernama Daun Ajaib juga datang ke tempat itu. Tidak hanya daun ajaib, tapi seorang yang jenius yang bernama Huan Sheng juga telah datang untuk menerima misi ini. Tapi tentu saja misi ini bukan misi biasa, karena misi ini harus berada di tangan orang yang benar-benar tepat yang dipilih oleh takdir. Biksu tua itu pun juga mengatakan bahwa dirinya tidak mudah untuk menemukan kandidat yang tepat. Tapi para biksu yang datang ke tempat itu, mereka saling berbisik dan percaya bahwa mungkin saja yang akan menerima tugas ini adalah Daun Ajaib atau Huan Sheng. Dan tiba-tiba saja pengumuman yang mengejutkan terjadi. Biksu tua itu pun mengumumkan sesuatu yang mengejutkan untuk mereka semua. Karena ternyata biksu tua ini memilih Tang Sanchang untuk menjalankan misi ini. Tang Sanchang yang saat itu sedang menyapu, dirinya kaget kemudian melihat ke arah biksu tua. Tidak hanya Tang Sanchang saja, tapi Daun Ajaib dan juga semua orang yang berada di tempat itu, mereka juga tidak percaya bahwa Tang Sanchang yang akan mendapatkan misi ini. Tang Sanchang melihat gurunya, kemudian dia berkata, "Apakah guru memanggilku?" Kemudian salah satu biksu, dirinya juga berkata, "Guru besar, apakah kamu tidak salah? Dia hanyalah orang yang menyapu lantai. Kenapa bisa mengambil tanggung jawab yang besar ini?" Biksu tua itu pun dengan tertawa dia menjawab, "Kalian semua yang ada di tempat ini tidak akan pernah mengerti Tang Sanchang. Selama 5 tahun, dia tidak pernah menutup matanya. Tapi lebih dari itu, Tang Sanchang tidak hanya melihat sebuah rasa sakit pada keluarganya yang telah mati terbakar, tapi Tang Sanchang juga melihat rasa sakit dari semua umat manusia." Semua orang yang berada di tempat itu terkejut dengan penjelasan yang diucapkan oleh biksu tua. Kemudian biksu tua ini pun bertanya pada Tang Sanchang, "Sanchang, aku tahu pasti kamu memiliki banyak pertanyaan di dalam benakmu. Kamu pasti ingin bertanya, kenapa semua makhluk menderita? Pada saat kesadaran datang ke dunia, kita memang harus dihadapkan dengan kemalangan seperti ini. Kebahagiaan itu tidak akan selamanya terjadi. Dan kamu harus berani menghadapi segala macam siksaan yang datang dalam sekejap mata. Siksaan itu bisa berupa kemiskinan, penyakit, kelaparan, penuaan, dan hidup tidak akan pernah bisa lepas dari siklus penderitaan. Jadi kenapa itu ada? Dan apa arti dari keberadaan?" Semua pertanyaan di dalam benakmu itu akan kamu temukan ketika kamu pergi ke barat. Apakah kamu punya nyali untuk melakukan hal itu, Tang Sanchang? Biksu Tong pun kemudian menjatuhkan sapunya dan dia berkata pada gurunya, "Guru besar, aku tidak ingin omong kosong lagi. Serahkan tugas ini padaku." Setelah Biksu Tong menerima tugas yang diberikan oleh gurunya, sang guru pun kemudian memberikan Biksu Tong sebuah baju dan juga tasbih yang besar. Setelah Biksu Tong mengambil barang yang diberikan oleh gurunya, dia pun keluar meninggalkan kuil ini. Dan tujuan awalnya adalah pergi ke puncak gunung agar dia bertemu dengan dewa yang akan memberikannya petunjuk dalam melaksanakan misi ke barat ini. Pada saat perjalanan ke puncak gunung, tiba-tiba saja Biksu Tong dikejutkan dengan sesuatu. Seekor serigala putih raksasa datang untuk menyerangnya. Biksu Tong dengan cepat menghindari serangan dari serigala itu. Dan keanehan pun terjadi. Serigala itu pun hancur di depan mata Biksu Tong. Lalu Biksu Tong berkata, "Apakah ini adalah ilusi?" Dan benar saja, ternyata itu adalah ilusi yang dibuat oleh Daun Ajaib. Kemudian Daun Ajaib pun berkata pada Biksu Tong, "Saudara Tang Sanchang, maafkan aku. Aku hanya membuat lelucon untuk dirimu." Tidak hanya Daun Ajaib saja yang datang ke tempat itu. Ternyata Huan Sheng juga telah berada di tempat ini. Kemudian Huan Sheng berkata pada Biksu Tong, "Hei Tang Sanchang, perjalanan ke barat yang asli itu jauh lebih berbahaya daripada saat ini." Melihat kedatangan mereka berdua, Biksu Tong pun bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Daun Ajaib dengan tersenyum, dia menjawabnya,
Aku hanya ingin membantu dirimu. Aku tahu bahwa guru kita, si biksu tua itu sudah terlalu tua. Dan dia pasti membuat keputusan yang salah. Sejujurnya kamu juga kaget kan? Tiba-tiba saja, kenapa kamu harus mengambil tugas untuk mengambil api abadi ini? Tang Sancang, percayakan saja misi ini padaku kali ini. Dan kamu masih bisa melanjutkan hobimu untuk menyapu lantai kuil. Bisu Tong pun menjawab perkataan dari daun ajaib. Aku memang tidak pernah terpikir hal ini. Daun ajaib pun kembali berkata pada Biksu Tong. Dan itu memang benar. Bagaimana ini bisa begitu biasa? Pencapaian tertinggi seorang manusia harus dipercayakan pada orang yang benar-benar siap dan mampu. Saudaraku Tan Sancang, hal ini sepertinya bagus untukmu. Tapi kamu juga jangan melukai diri sendiri. Kamu tidak perlu repot-repot untuk mengambil tugas ini. Bisu Tong pun menjawab perkataan sombong dari daun ajaib. Lalu apakah kamu pikir bahwa kamu cocok untuk mengambil tugas ini? Huan Zheng menjawab perkataan dari Tan Sancang. Kita tidak tahu, tapi seharusnya itu lebih baik dari dirimu. Bisu Tong pun dengan tatapan tajamnya, dia mengatakan, apa yang spesial dari kalian? Lalu daun ajaib menjawab pertanyaan dari Tan Sancang. Hei, aku sudah mempersiapkan untuk momen ini sejak lahir. Dari kecil, aku adalah orang yang jenius. Aku mahir dalam mempelajari keajaiban dari tulisan suci. Pada usia 6 tahun saja, aku sudah memimpin debat tentang agama Buddha dengan 18 biara tingkat tinggi di seluruh negeri ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku ketika aku sudah mulai berdebat, dan biksu itu semua membungkuk padaku. Aku diakui sebagai anak jiwa, dan aku memiliki kemampuan yang tidak terbatas di masa depan. Bahkan setelah aku berumur 10 tahun, aku bisa mempelajari segala jenis teknik misterius dan membuatku mendapatkan pencapaian yang besar. Apakah kamu mengerti? Aku adalah jenius dari para jenius. Orang biasa tidak akan bisa dibandingkan denganku. Dan kamu harus tahu bahwa sesuatu yang elit harus dipercayakan pada orang yang elit juga. Saudara Tan Sancang, kali ini kamu benar-benar harus tahu diri. Apakah kamu harus maju atau kamu harus mundur? Setelah daun ajaib menyelesaikan kata-katanya, Tan Sancang pun muncul dan langsung menghajar daun ajaib. Hal ini membuat Huan Zheng menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Tan Sancang. Daun ajaib pun kemudian memegangi mulutnya yang telah ditinju oleh Tan Sancang dan saat ini menjadi berdarah. Lalu daun ajaib berkata, Tan Sancang, apa yang kamu lakukan? Tan Sancang dengan marah kemudian menjawab perkataan dari daun ajaib. Kamu tidak lebih dari seorang pembohong. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang jenius, tapi kamu tidak bisa menghindari pukulanku. Daun ajaib kemudian marah pada Tan Sancang, dan kali ini dia menantangnya untuk berkelahi. Daun ajaib, dia mengeluarkan jurus ilusinya kembali dan mengeluarkan 3 serigala putih. Dengan cepat, serigala itu pun kali ini akan benar-benar menyerang Tan Sancang. Daun ajaib yang sudah sangat marah, dia kemudian berteriak, Tan Sancang, jangan salahkan aku, karena ini adalah permintaanmu sendiri. Tan Sancang yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dia kembali menghajar wajah dari daun ajaib. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan oleh Tan Sancang. Dan kali ini, daun ajaib benar-benar dihajar oleh Tan Sancang sampai dirinya tidak berdaya. Bahkan wajah dari daun ajaib berkali-kali harus menerima pukulan yang diberikan oleh Tan Sancang. Sampai akhirnya, daun ajaib pun kini mengeluarkan darah yang cukup banyak dan dirinya pun terkapar. Dalam kemarahannya itu, Tan Sancang masih akan tetap menghajar daun ajaib. Kemudian Tan Sancang pun berteriak, kenapa kamu harus berbohong? Aku sangat kecewa pada dirimu. Satu tinjuan keras kembali dilayangkan pada muka daun ajaib. Hal itu benar-benar tidak bisa dilawan oleh daun ajaib karena pukulan Tan Sancang ini benar-benar cepat dan kuat. Kemudian Tan Sancang kembali mengatakan, apakah kamu akan menggantikanku untuk mengambil api abadi itu? Dan kamu berkata tentang kejeniusan. Tan Sancang yang berkali-kali melakukan pukulan pada wajah daun ajaib menyebabkan gigi dari daun ajaib ini menjadi copot satu persatu. Kemudian Tan Sancang pun dirinya kembali berteriak, cepatlah bangun dan tunjukkan kemampuanmu. Saat ini daun ajaib benar-benar tidak bisa bangkit akibat serangan yang dilakukan oleh Tan Sancang.
Kemudian daun ajaib pun dia mengangkat tangannya dan menyerah, lalu meminta maaf pada Tang Sangcang agar dia tidak menghajar dirinya lagi. Sambil menangis, daun ajaib merasakan sakit di seluruh wajahnya karena saat ini wajahnya menjadi bengkak dan giginya banyak yang copot. Lalu daun ajaib pun mengatakan, "Maafkan aku kakak Sanjang, aku memang salah dan aku tidak ingin berkelahi denganmu. Tolong cukup, jangan hajar aku lagi." Sambil melihat daun ajaib yang sudah tidak berdaya, Tang Sangcang pun kemudian mengatakan, "Kamu menangis. Apakah air matamu ini berguna jika kamu berada di jalan monster? Dan apakah tangisanmu ini adalah solusi terbaik?" Daun ajaib kembali meminta maaf pada Tang Sangcang dan dia akan berhenti menangis. Lalu Tang Sangcang pun berteriak pada daun ajaib, "Aku memukulmu bukan karena aku membencimu. Itu karena kamu terlalu egois. Kamu hanya melihat dirimu sendiri. Kamu ingin menggantikanku dalam perjalanan ke barat. Itu hanya untuk menunjukkan kesombonganmu. Dan kamu pasti tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan mungkin saja misi ini juga akan gagal. Dan kamu tidak akan peduli pada itu semua, bukan?" Daun ajaib pun menjawab perkataan dari Tang Sangcang, "Itu memang benar, aku terlalu berlebihan dan silakan kamu pergi dari tempat ini. Aku berharap perjalananmu lancar-lancar saja." Kemudian Tang Sangcang pun dia melirik pada arah Kuan Seng. Kuan Seng yang sudah ketakutan akibat Tang Sangcang yang mengamuk, dia pun tidak berani berkelahi dengan Tang Sangcang. Lalu Kuan Seng berkata, "Saudara Sangcang, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menyusahkan dirimu. Kamu dipilih untuk melakukan perjalanan ini. Sepertinya ini memang menjadi takdirmu. Aku harap kamu sukses dalam perjalanan berikutnya. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi." Setelah itu Tang Sangcang pun berpamitan dan dia akan melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanannya itu, sebenarnya ada penyesalan di hati Tang Sangcang karena dia telah menghajar daun ajaib. Tapi menurut Tang Sangcang, daun ajaib juga harus menerima pukulan darinya agar kesombongannya bisa ditekan lebih dalam. Daun ajaib yang sudah kesakitan, dirinya pun dibantu berdiri oleh Kuan Seng. Dan kali ini, Tang Sangcang pun sudah tiba di puncak gunung es. Dan di tempat ini, dia akan menunggu dewa yang datang menemuinya untuk memberikan pencerahan dan petunjuk dalam melakukan perjalanan ke barat. Pertama-tama yang dilakukan oleh Tang Sangcang adalah mengganti bajunya. Dia pun memakai baju yang telah diberikan oleh gurunya. Selain itu, Tang Sangcang juga memotong rambutnya dan membuatnya menjadi botak. Kemudian Tang Sangcang pun duduk bersila di atas gunung dan berkata di dalam hatinya, "Menurut legenda, jalan ke barat itu harus melewati jalan monster yang misterius. Kesulitan dan bahaya tidak dapat diatasi oleh manusia biasa. Yang harus aku lakukan hanyalah menunggu bimbingan dari para dewa. Apakah dia akan datang untuk membantuku?" Pada saat proses menunggu itu, Biksu Tong merasa heran pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan, "Bukankah dewa itu sangat hebat? Kenapa dia tidak mengambil sendiri api abadi itu? Dan kenapa juga para dewa harus menyuruh manusia biasa seperti diriku?" Tang Sangcang menunggu dewa yang akan datang menemuinya itu dalam waktu yang cukup lama. Bahkan pada saat itu, gunung es ini tertutup oleh salju tebal, sampai esnya pun mencair dan menjadi rumput yang subur. Setelah datangnya pergantian musim ini, tiba-tiba saja dari langit keluar cahaya keemasan yang langsung menyorot ke tempat itu. Tang Sangcang pun kemudian membuka matanya dan dia berkata, "Akhirnya dewa itu muncul juga." Dan benar saja, seorang dewa pun kini menapakkan kakinya di hadapan Tang Sangcang. Dan ternyata dewa itu adalah Sasin Guanyin. Sasin Guanyin pun datang menemui Tang Sangcang bersama dengan seekor kuda putih dengan tanduk merah di kepalanya. Dan itu adalah kuda naga yang seperti kita tahu bahwa itu adalah perwujudan dari Aosway yang dikutuk oleh Sasin Guanyin. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.